penetapan tersangka Febri Adriansyah itu sudah melalui prosedur. Karena apa? Di kepolisian juga sudah panjang penyelidikannya, dan kemudian ketika dialihkan kepada Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah juga sebagai tersangka. Jadi clear berdasarkan dua alat bukti dan terpenuhi unsur dan juga barang bukti, terutama uang hampir 0,5 triliun dan emas 74 kg yang ada di rumahnya Febri. Dan itu sudah diakui pada jumpa pers Febri pertama kali. Soal lawyernya kemudian mengatakan itu milik mertua, milik yayasan, ya itu bagian dari pembelaan mereka, ya silahkan aja gitu. Nah, tapi prinsipnya penetapan tersangka itu sudah sah. Kedua, penetapan tersangka tidak izin presiden. Memang tidak perlu izin presiden penetapan tersangka itu. Dulu jaksa itu kalau pemanggilan pemeriksaan itu harus izin Jaksa Agung tertulis. Tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2025 itu sudah dihapus. Tidak berlaku untuk pidana kejahatan terhadap negara, tidak berlaku juga terhadap kejahatan dengan pidana mati dan juga kejahatan pidana khusus. Nah, korupsi itu kan pidana khusus, jadi tidak perlu izin presiden. Kalau Hotman mengatakan penetapan tersangka itu tidak izin presiden, ya itu berarti pakai KUHP yang lain kali. KUHP-nya Bang Hotman kali gitu kan. Kalau KUHP lama maupun KUHP baru, KUHP lama, KUHP baru, semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Maka penetapan tersangka itu tidak perlu izin presiden. Justru kalau ini berarti menunjukkan Bang Hotman itu tidak paham hukum kalau bahwa penetapan tersangka itu harus izin presiden. Bahwa Febri itu dianggap kesayangan atau apa ya terserah lah gitu. Tapi menurut saya ya sapu kotor ya harus dibuang gitu aja. Kalau kemudian ada proses-proses bahwa dia mampu mengembalikan uang sekian triliun dan segala macam, ya itu tugasnya dia gitu. Tapi kalau diduga dia melakukan korupsi harus diproses hukum gitu loh. Jadi tidak ada hal yang signifikan dalam pembelaan Bang Hotman itu nggak ada. Dan kriminalisasi itu nggak ada kriminalisasi gitu. Karena apapun ada barang bukti, uang hampir 0,5 triliun dan emas 74 kg. Itu yang sangat sulit untuk dinarasikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Febri itu benar secara logika aja sudah susah gitu. Kenapa disimpan di situ dan lain sebagainya. Dan berikutnya masyarakat juga sama sekali tidak ada yang mendukung ini proses-proses yang dilakukan pembelaan Bang Hotman. Ini 2 hari ini banyak orang yang masyarakat aja meledek, mentertawakan gitu kan, dan dianggap ya sekedar membela orang bayar gitu. Tapi ya saya sendiri memaklumi, saya sendiri juga advokat, kalau ada trik, ada penggiringan opini segala macam, silahkan aja. Tapi masyarakat sudah pinter kok, jadi tidak terlalu dikhawatirkan. Demikian, makasih. Saya akan terangkan mulai yang poin lain ya. Ya sekarang kenapa seorang Hotman Paris yang sudah sukses mau? Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak karena 2 hari harus itu. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba. Disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang. Walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gua yang pegang gratis. Semua, termasuk Anda tahulah, semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral bom.
Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yupita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong sukses semuanya, saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. Itulah saya terpanggil, ya, karena saya merasa ada yang baik. Dan yang kedua, beliau ini sekarang Jampitsus, lu tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan, ya, ini aja sudah 430 triliun yang terkumpul uang berupa uang cash masuk negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak, ribuan triliun ruginya yang sedang diproses sekarang. Belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu. Ya, berarti banyak oligarki yang terapa di sini terganggu. Ya, belum lagi kasus petrol, ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus MBG segala macam. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya biar tahu. Sudah, kamu tahu semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih itu banyak uang dari saya nggak usah bilang. Kasus Radit semua saksinya gue yang biayai. Kasus ABK kapal gue yang biayai ke Komisi 3. Semua, nggak mungkin. Puluhan pengacara saya kirim. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gue ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi tenggelam, bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus, itulah background saya.